Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Haja Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhyiddin Putri. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Hanifuddin Mahdum beserta Ibu Dr. Khairatul Hidawati selaku pencetus gerakan Pasti Aksi Literasi, dan yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidami selaku mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhyiddin Putri, dan yang saya hormati kedua orang tua saya yang berada di rumah dan juga teman-teman seperjuangan. Di sini saya Eva Famadia dari kelas 6 Madrasah Diniyah akan menjelaskan tentang hikmah poligami. Langsung saja, hikmah poligami di sini terdapat pada surat An-Nisa ayat 1 sampai 4. Langsung kita akan membahas tentang makna global. Makna global yang pertama atau pada ayat pertama itu Allah membuka surat tersebut, surat An-Nisa itu dengan perintah bahwa manusia itu disuruh untuk menyembah hanya kepada Allah, dan juga sebagai pengingat bahwa Allah itulah Maha Kuasa dan Dialah yang menciptakan kita semua dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam. Lanjut pada ayat kedua, wa'atul yatamah ila akhirih, itu menjelaskan tentang bahwa Allah itu memerintahkan untuk manusia menjaga hak-hak anak yatim, terutama menjaga hak tentang harta, yang mana anak yatim itu seharusnya kita lindungi. Lanjut pada ayat ketiga, wa in khiftum alla tuqsitu, itu Allah memerintahkan kepada kaum laki-laki ketika ingin menikahi perempuan yatim, kemudian dia khawatir tidak bisa memberikan mahar tidak bisa memberikan mahar mithil, atau dia tidak bisa berbuat adil pada perempuan tersebut, maka itu tidak diperbolehkan menikahi perempuan yatim tersebut. Diperbolehkan menikahi 2, 3, atau 4, tapi wanita lain, tidak perempuan yatim. Atau kalau tidak bisa berbuat adil, maka disarankan atau diperbolehkan hanya menikahi 1 perempuan saja. Lanjut yang terakhir, itu Allah menutup pada surat An-Nisa yang menjelaskan tentang poligami, bahwa Allah memerintahkan kaum laki-laki ketika memberikan mahar kepada perempuan itu dengan kerelaan hati, tidak dengan kesombongan atau keterpaksaan. Kemudian kita menjelaskan tentang sebab turunnya ayat. Yang pertama menjelaskan tentang sebab turunnya ayat kedua, wa'atul yatama. Itu dari Said bin Jubair, bahwasanya ada seorang laki-laki dari Watofan yang membawa harta yang banyak milik keponakan perempuannya yang yatim. Kemudian setelah keponakan tersebut menginjak usia dewasa, dia ingin mengambil hartanya, tetapi dia tidak diperbolehkan. Kemudian mengadu kepada Nabi, lalu turunlah ayat wa'atul yatama tersebut. Kemudian selanjutnya menjelaskan tentang sebab turun ayat ketiga, bahwasanya Aisyah berkata, ketika ada seorang laki-laki yang memelihara perempuan yatim, kemudian dia ingin menikahinya, dan si perempuan itu masih dalam kekuasaan laki-laki tersebut, tetapi dia hak-haknya tidak dipenuhi. Nah, itu kemudian turunlah ayat wa in khiftum. Yang terakhir itu dari Urwah bin Zubair, bahwasanya ketika ada laki-laki yang ingin menikahi perempuan, kemudian dia tidak bisa berbuat adil atau tidak bisa memberikan mahar, padahal biasanya itu dia mampu untuk memberikan mahar tersebut. Nah, kemudian turunlah surat
ayat Fa'atul Yatama. Selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan hukum. Yang pertama itu apakah diperbolehkan meminta dengan wasilah keluarga? Menurut firman Allah, dan takutlah kepada Allah yang kamu minta dengan namanya dan kerabat, itu menunjukkan kebolehan minta dengan nama wasilah keluarga. Tapi menurut sebagian ulama itu berhukum makruh karena berdasarkan hadis man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Tapi menurut Ibnu Atiyah, meminta dengan nama wasilah keluarga itu disebut sumpah. Selanjutnya yang kedua, kandungan hukum yang kedua, apakah diperbolehkan memberikan harta anak yatim sebelum dia dewasa? Menurut ulama, memberikan harta anak yatim sebelum dewasa itu tidak diperbolehkan menurut firman Allah An-Nisa ayat 6. Dan menurut firman itu karena ada syaratnya, yaitu harus balik dan cerdas. Mengapa kok harus balik dan cerdas? Karena kalau anak kecil diberikan harta itu masih tidak bisa untuk mengelola harta tersebut. Lanjut yang ketiga, apakah perintah kawin itu berhukum wajib atau mubah? Jawabannya menurut jumhur itu diperbolehkan atau mubah, yang disamakan seperti hukum minum dan makan. Tapi menurut madhab Zahiri itu wajib karena itu merupakan perintah dan hukum asal perintah itu wajib. Tetapi itu dibantah dengan surat An-Nisa ayat 25 yang mana jika seorang tidak menikah dikarenakan tidak mampu, itu malah diperbolehkan atau malah dianjurkan, dan itu menunjukkan bahwa nikah itu tidak harus berhukum sunnah apalagi berhukum wajib. Yang keempat, menjelaskan tentang apa itu makna wa thulatha wa ruba'. Menurut ulama ahli bahasa itu merupakan bilangan hitungan yang mana diperintahkan untuk menikahi perempuan yang terdapat dalam hitungan atau bilangan itu. Menurut Az-Zamakhsyari itu merupakan perintah kepada orang banyak agar menikahi perempuan yang disebutkan tadi, bilangan tadi. Kemudian menurut ulama ahli fikih, menikahi lebih dari 4 itu hukumnya haram. Menurut Imam Al-Qurtubi itu diperbolehkan menikahi 9 itu dari 2, kemudian ditambah 3 dan juga ditambah 4, itu diperbolehkan. Lanjut kita akan membahas tentang hikmah tasyrik. Hikmah tasyrik poligami itu merupakan perintah dahulunya, yang mana kemudian Islam itu datang ketika poligami tidak ada batasnya. Juga Islam datang untuk menjaga atau memberikan solusi kepada masyarakat. Kemudian juga Islam datang dengan memberi peraturan atau memberi perintah untuk laki-laki agar hanya menikahi 4 istri saja. Itu pun harus dengan syarat, yaitu adil. Dan poligami itu memang sudah ada sejak zaman dahulu, tapi dahulu itu hanya dikarenakan nafsu dan syahwatnya saja, atau memuaskan nafsu dan syahwatnya. Kemudian pada zaman dahulu itu poligami disebut penghargaan Islam, yang mana karena poligami itu Islam mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang belum diketahui oleh masyarakat atau orang-orang muslim. Itu tadi singkatnya penjelasan tentang hikmah poligami dalam surat An-Nisa ayat 1-4. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.